semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Qadi Rabbul Jalil. Di persidangan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada persidangan yang lebih adil daripada persidangannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada satu yang terselip pun kesalahan kita walau sekecil apapun itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث اتق الله حيثما كنت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena berapa banyak kesibukan kita hari ini yang tadinya kita laksanakan dengan baik, tapi oleh karena kita beriman kepada Allah dan kita tahu bahwa hari ini adalah hari Jumat, Allah seru kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Kita mampu menghentikan sejenak aktivitas yang tadinya kita laksanakan guna memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita istiqomah di dalam menjalankan ketaatan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di yaumil mahsyar mendapatkan syafaat darinya, karena kita ini adalah umat yang terakhir. Kalau kita mengaku cinta, mengaku rindu kepada Nabi Muhammad, lalu apa bukti yang perlu kita tunjukkan kepadanya? Untuk itu kita umatnya mengharapkan syafaat kelak, kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian kami selaku khatib melalui mimbar Jumat yang mulia ini mengajak kepada diri khatib sendiri dan umumnya untuk kita hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah yang akan dapat menghantarkan kita ke derajat yang mulia, baik di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, adapun tema khutbah Jumat kita pada hari yang mulia ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, yaitu muhasabah awal tahun. Saudara-saudara,
Saat ini kita sudah berada di tahun yang 2022, dan 1 tahun yang lalu kita telah menjalani kehidupan kita yang pertanyaan dari jawaban itu hanya diri kita sendirilah yang akan bisa menjawabnya. Maka di awal ini kita kembali muhasabah, mengintrospeksi diri kita. Untuk apa? Untuk langkah selanjutnya, untuk di masa yang akan datang, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan. Adakah amalan-amalan kita semasa tahun lalu tidak lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya? Atau adakah amalan-amalan kita pada tahun sebelum ini lebih baik daripada tahun sebelumnya? Andai itu terjadi, kita tingkatkan kembali. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap kamu memperhatikan apa yang telah kamu buat untuk hari esok. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini jelas sekali Allah memperingatkan kepada kita. Allah menyuruh kepada kita untuk memperhatikan, jangan sampai kita terlalai oleh kehidupan dunia sehingga melupakan kita kepada hari akhirat. Inilah yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hendaklah kamu menghisap dirimu, memperhatikan dirimu, agar supaya nanti atau sebelum datang di mana ketika itu kamu akan dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah kita perbuat semasa hidup di dunia ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, maka sebelum hari itu datang, marilah kita kembali mengintrospeksi diri kita agar supaya kita lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia yang pada saat ini penuh dengan hiruk-pikuk yang sebagaimana telah kita saksikan bersama-sama. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, lalu apa bentuk-bentuk yang dapat kita introspeksi dalam kehidupan kita? Yang pertama, yang harus kita muhasabah, yang harus kita koreksi dari diri kita adalah ibadah. Hablum minallah. Bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah 1 tahun yang lalu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah baik? Sudah sebagaimana yang Allah perintahkan dalam menjalankan segala yang Allah perintahkan itu? Atau bahkan pada tahun-tahun sebelumnya kita banyak lalai kepada Allah, kita banyak lupa kepada Allah, sehingga mengabaikan segala yang diperintahkannya dan menganggap itu semua adalah hal yang enteng. Saudara-saudara, ini yang perlu kita perhatikan. Sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah sekuat apa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun itu? Sebab syirik bisa saja terjadi dengan ucapan, dengan tindakan ataupun perbuatan. Ketika kita menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah menjadi syirik, disebut dengan syirik khaufi, syirik kecil. Saudara-saudara, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian kita yang kedua mengintrospeksi diri kita, yaitu tentang pekerjaan kita. Apakah selama ini kita bekerja sudah baik? Apakah ketika kita mencari nafkah untuk anak istri kita dengan cara yang benar,
dengan cara yang halal, ataukah malah sebaliknya kita mencari rezeki untuk menafkahkan anak istri kita dengan cara yang tidak baik, dengan memfitnah kawan kita, dengan meribah, dengan menggunjingnya, sehingga hancur karir saudara-saudara kita. Demi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, segala macam cara akan dilakukan. Ketika ini terjadi, yuk pada hari ini kita kembali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad saja, yaitu nabi yang jelas dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin kehidupannya mulai dari dunia sampai di akhirat. Tidak akan ada satu orang nabi pun yang akan masuk ke dalam syurga sebelum didahului oleh Nabi Muhammad. Dan tidak hanya ia, tidak ada satu umat nabi yang lain pun akan masuk ke dalam syurga sebelum didahului oleh umat Nabi Muhammad. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Muhammad tetap memohon ampun kepada Allah. Namun Nabi Muhammad tetap beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas apa yang telah ia lakukan hari itu. Bagaimana kita tahu? Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu ilaihi mi'atin marrah. Kata Rasulullah, wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, memohon ampunlah kamu kepada Allah, fa inni atubu ilaihi mi'atin marrah. Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, memohon ampun kepada Allah dalam satu hari mi'atin marrah, 100 kali, saudara-saudara. Ini Rasulullah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah sudah melebihi kehebatan kemuliaan Nabi Muhammad dibandingkan dengan diri kita? Coba kita perhitungkan berapa kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam. Berapa banyak basah lidah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita menceritakan aib saudara-saudara kita, menggunjing saudara-saudara kita. Ini adalah renungan untuk diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara yang dirahmati Allah, usia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah panjangkan umur, jangan merasa bangga, jangan merasa hebat, jangan menganggap remeh kepada semua orang. Karena dalam Quran surah Yasin, Allah juga mengatakan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Ketika kami panjangkan umur kamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi nikmat penciptaannya. Afala yaqilun, apakah kamu tidak memikirkan itu, kata Allah. Dahulu kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan kita ke permukaan bumi ini dalam keadaan lemah, tanpa membawa satu apapun kecuali hanya tangisan. Ketika beranjak bertambahnya usia, diri yang lemah tadi mulai kokoh, kekar, kuat. Mata yang tadinya sehat bisa melihat benda sekecil apapun itu. Ketika bertambah usia, Allah tarik kembali nikmat penciptaan tersebut. Yang tadinya kuat menjadi lemah, yang tadinya mampu melihat benda yang kecil, tetapi oleh karena itu mulai rapuh, tidak dapat melihat lagi. Yang mulanya tadi memiliki kekuasaan, jabatan, oleh karena jabatan memiliki batas waktu, ketika bertambah usia, itu semua akan berpisah dari diri kita. Dan ini yang harus kita perhatikan. Apakah kehidupan kita, usia kita sudah kita jalankan dengan baik? Adakah dengan bertambahnya usia kita, bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau justru sebaliknya, apakah ketika bertambahnya usia kita ini, lalu bertambah pula kemaksiatan kita kepada Allah? Na'udzubillahi summa na'udzubillah min zalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang berikutnya, keempat, kita harus introspeksi kehidupan sosial kita. Kita adalah makhluk hayawan naqis, manusia atau makhluk yang serba kekurangan, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dalam kehidupan bersosial kita perhatikan,
Apa yang sudah kita perbuat untuk lingkungan kita? Apa yang sudah kita berikan untuk saudara-saudara kita? Apakah ketika Allah berikan rezeki yang lebih kepada kita, lalu kita menganggap itu adalah jerih payah titik keringat kita sendiri? Lalu ketika ada orang berseru mengajak untuk bergotong royong bersama-sama, kita abaikan dengan merasa masa bodoh begitu saja. Atau bahkan terpatri dalam hati kita, jika andai saya pun tidak hadir, itu akan terlaksana. Ketika ini sudah ada dalam hati kita, ini adalah merupakan sifat sombong, sifat tidak mementingkan orang lain, sifat merasa paling benar, sifat merasa paling kaya dan paling hebat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, maka untuk itu kita introspeksi, kita singkirkan itu jauh-jauh, karena sekuat apapun kita hari ini, pasti akan ada waktu lemahnya. Yang kelima, saudara-saudaraku, adalah waktu. Al-waktu kas-sayf. Waktu itu laksana pedang. Andai kita tak pandai menggunakan waktu, maka waktu akan habis begitu saja. Andai kita tak mampu menggunakan pedang tersebut, maka pedang itu akan menghunus diri kita sendiri. Maka waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mari kita luangkan waktu itu untuk beribadah, untuk membantu saudara-saudara kita, untuk bersedekah, untuk saling bergotong royong, karena kita manusia adalah makhluk sosial dan waktu itu tidak lama bagi diri kita. Hari ini sudah dapat kita rasakan waktu, sekarang rasanya 1 bulan bagaikan 1 minggu, 1 tahun bagaikan 1 bulan. Dan terakhir kata hadis Rasulullah, bahwa waktu yang di masa akan datang 1 hari bagaikan 1 jam, 1 jam bagaikan menghembus api yang ada di lilin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk itu terakhir kita ambil manfaatnya dari introspeksi muhasabah ini. Apa manfaatnya bagi diri kita untuk senantiasa mengintrospeksi? Yang pertama, mengetahui akan kelalaian diri kita. Kalau seandainya kita tidak pernah mengingat-ingat kembali diri kita, mengulang-ulang apa yang sudah kita kerjakan hari ini, adakah kita sudah taat kepada Allah, adakah kita sudah sholat, adakah kita sudah sedekah, maka kalau itu tidak kita muhasabah, maka kelalaian akan terus menghampiri diri kita, dilema dengan kehidupan yang saat ini dengan penuh kemewahan dan kemegahan. Itu yang pertama manfaatnya, yaitu untuk mengetahui kelalaian kita dalam perharinya. Kemudian saudara-saudaraku, manfaat introspeksi membuat diri kita akan sadar. Andai kita sering introspeksi diri kita, kita tahu di mana titik-titik kesalahan kita, kita tahu di mana kekurangan kita. Setelah itu kita akan sadar, maka kita akan berpindah meninggalkan dari kelemahan tersebut, dari kesalahan-kesalahan tersebut, dari kelalaian-kelalaian tersebut, menuju kepada kebaikan yang hakiki. Kemudian yang terakhir, manfaat daripada muhasabah itu adalah kita akan merasa diawasi oleh Allah, sehingga semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Qadi Rabbul Jalil. Di persidangan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada persidangan yang lebih adil daripada persidangannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada satu yang terselip pun kesalahan kita, walau sekecil apapun itu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai kita sering muhasabah, maka kita akan terus berbenah untuk berbuat kepada kebaikan. Untuk itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai bentuk marilah kita kembali merenungi diri kita. Jangan sampai berhari dalam kehidupan kita melalaikan kita dari mengingat Allah, melalaikan kita dari berkehidupan sosial, melalaikan kita dari anak istri kita karena sibuk dengan kehidupan dunia yang saat ini mampu memperdaya kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.